A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, di malam yang berbahagia ini, di malam yang bersejarah ini, saya akan menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema tragedi Lembah Hunain. Sebelumnya ini saya akan menyampaikan dulu beberapa mutiara kata, di antaranya yaitu di balik bukit masih ada awan, di balik awan masih ada langit. Tinggikanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, namun rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar lautan. Pakailah olehmu ilmu padi, kian berisi kian berunduk. Ilmu itu datangnya bagaikan awan. Gapailah ia ketika berada di atasmu, karena ia akan segera berlalu. Mutiara kata ini akan saya jelaskan nanti di dalam tausiah saya ini, di mana intinya adalah janganlah sombong, janganlah congkak, jangan takabur. Akibat congkak, sombong, takabur, maka kaum muslimin yang jumlahnya 12.000 orang berperang di Lembah Hunain itu mengalami kekalahan, berlari ke belakang karena kalah melawan musuh hanya 2 kabilah. Karena sudah ada rasa sombong, congkak, angkuh, takabur tadi. Hadirin yang berbahagia, setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah tanpa pertumpahan darah, selama peperangan yang di bawah pimpinan Rasulullah hanya 2 peperangan tanpa pertumpahan darah, yaitu penaklukan kota Mekah dan perang Tabuk. Perang Tabuk dan penaklukan kota Mekah ini tanpa pertumpahan darah. Kedua peperangan ini dipimpin langsung oleh Rasulullah dan pemuda-pemuda, pahlawan-pahlawan padang pasir yang tak kenal mundur. Setelah saya menceritakan kemarin penaklukan kota Mekah itu, setelah Rasulullah memerintahkan kabilah-kabilahnya, pasukan-pasukan tentaranya itu memasuki kota Mekah dari 4 jurusan, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy? Mereka semuanya itu berdiri berkeliling mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berada di tengah-tengah dan mereka semua berkeliling mengelilingi Rasulullah. Tak obahnya bagaikan para tawanan yang menunggu putusan terakhir, apa nasib mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, di hari akhir kelak itu, kemudian berkata kepada bekas musuh-musuhnya itu. Dia berkata, menurut perkiraan kalian, tindakan apakah yang akan aku ambil untuk kalian semua? Salah seorang dari pemimpin kabilah itu menjawab, engkau wahai Rasulullah, engkau adalah saudara kami yang mulia. Engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia. Ya benar, kata Rasulullah, pergilah, kalian sekarang semuanya bebas. Mereka semua bebas tanpa hukuman sedikit pun dari Rasulullah. Padahal Rasulullah itu dulu kakinya berdarah-darah, ditimpuk dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak memberikan hukuman sedikit pun kepada mereka. Hari yang bersejarah itu, para hadirin sekalian, padamlah api permusuhan 2 kabilah tersebut. Kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, padam api permusuhan. Kalau berakhirnya perang antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy adalah setelah perang Al-Ahzab, ketika masuk Islamnya Amr bin As dan Khalid bin Walid. Tapi padam apinya adalah setelah penaklukan kota Mekah. Hadirin, setelah penaklukan kota Mekah, setelah semua kaum kafir Quraisy musyrikin itu masuk Islam semuanya, maka masih ada 2 kabilah yang membandel, yang membangkang terhadap Rasulullah. Mereka tidak mau tunduk, tidak mau takluk, tidak mau masuk Islam. Maka Rasulullah pun menyatakan genderang perang kepada mereka. 2 kabilah itu yaitu kabilah dari Hawazin dan Syakib. Kabilah Hawazin ini, para hadirin sekalian, dia ini hidup di gunung, di pegunungan. Di tempat Rasulullah dulu disusui oleh ibu susunya yang kedua, yaitu Halimatus Sa'diyah. Karena sebelum Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah, Rasulullah setelah dari Siti Aminah itu disusui oleh seorang ibu
yang menyusui juga anaknya, yaitu Suwaibah namanya. Suwaibah ini menyusui Rasulullah bersama dengan anak kandungnya sendiri yang bernama Masruh. Jadi Suwaibah ini menyusui Rasulullah bersama anaknya Masruh, satu-satunya anaknya itu. Kemudian setelah itu barulah disusui oleh Halimatus Sa'diyah di kampung tadi, yaitu di Hawazin tadi, di pegunungan. Karena Hawazin ini, kaum kabilah Hawazin ini tinggal di pegunungan, tidak ada polusi udara, udara yang sejuk, segar, mereka gagah-gagah perkasa. Maka mereka ini ketika perang dengan Rasulullah, dengan kaum muslimin, mengambil tempat perang itu yang strategis. Di mana yang strategis itu para hadirin sekalian? Di gunung yang tinggi terjal, yang berliku-liku, bukit yang berliku-liku yang terjal. Disitulah mereka bersembunyi, kaum Hawazin dengan kaum Syakif tadi menunggu kaum muslimin lewat di bawahnya, di jalan setapak. Setelah kaum muslimin lewat 12.000 orang jumlahnya di jalan setapak itu, mereka menyerang kaum muslimin itu serentak, sehingga kucar kacirlah kaum muslimin ini. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma laitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai kaum muslimin, di peperangan yang banyak. Namun di dalam peperangan di lembah Hunain, ketika jumlahmu begitu banyak, kau sudah mulai merasa sombong, angkuh, congkak, takabur karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlahmu yang banyak itu tidak membawa pengaruh sedikit pun kepadamu. Dan bumi Allah yang maha luas ini telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Itulah kisah di lembah Hunain. Karena sudah ada rasa sombong, congkak, angkuh, takabur di dalam hati kaum muslimin. Jumlahnya banyak, 12.000 orang. Itulah hadirin sekalian, maka di awal mukadimah saya hilangkan sifat sombong, angkuh, congkak, takabur, karena diri kita akan binasa. Hadirin yang berbahagia, karena Rasulullah ini ketika berusia 12 tahun pernah mengembala kambing, maka sifat yang ada di dalam diri dia itu ditambah yang baik-baik itu ada sifat keterampilan. Dengan keterampilan, ketenangan, kesabaran, akhirnya Rasulullah bisa menghimpun kembali tentara dia, kabilah-kabilah dia sudah kocar-kacir, sudah lari kemana-mana itu. Setelah bisa menghimpun kembali pasukannya, maka penyerangan dilanjutkan. Musuh-musuh ini, kabilah Hawazin ini bersembunyi di sebuah benteng. Di benteng itu mereka bersembunyi, di benteng Syakif ini mereka bersembunyi. Kaum muslimin mengepung mereka beberapa hari, namun tidak bisa menaklukkannya. Oleh karena itu kaum muslimin pulang kembali ke Ja'ronah namanya. Ja'ronah adalah tempat tawanan perang dan tempat harta-harta rampasan. Disitulah Rasulullah beserta kaum muslimin. Dia di situ di Ja'ronah itu. Tak lama kemudian datanglah delegasi dari Hawazin tadi. Delegasi itu perwakilan menyatakan menyerah dan masuk Islam. Setelah Hawazin ini masuk Islam, datang lagi delegasi dari kaum Syakif tadi. Mereka tidak tahan diblokade oleh kaum muslimin. Mereka masuk menemui Rasulullah di Ja'ronah. Dan mereka itu juga menyatakan Islam. Akhirnya berakhirlah, padamlah permusuhan antara kaum muslimin dengan kaum Hawazin dan kaum Syakif tadi. Sudah berakhir. Masih adakah? Masih satu lagi. Perang ini adalah perang yang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah. Karena perang Tabuk adalah perang terakhir. Kisahnya sangat menyedihkan sekali. Kisah ini betul-betul membuat kita terharu nanti setelah perang Tabuk ini namanya. Hadirin, selama beberapa kali peperangan, baik dari perang Badar, Uhud, Al-Ahzab dan sebagainya, dan sebelumnya itu ada perang-perang kecil, perang Khaybar, perang pemecahan kata suci. Nah, banyak sekali perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah. Tapi yang paling berat peperangan ini adalah perang Tabuk namanya. Mengapa? Yang dihadapi ini adalah orang-orang Romawi di sebelah utara. Kalau ketika Zaid bin Haritsah gugur di medan laga bersama Ja'far bin Abu Thalib dan bersama Abdullah bin Rawaha itu, 100.000 orang Romawi di Syria lawan 3.000. Tapi mereka sudah perang dulu. Karena pemimpinnya gugur, maka ditarik mundur pasukan itu oleh Khalid bin Walid. Tapi mereka sudah perang, sudah bertempur di Mu'tah.
Kalau perang Tabuk ini perang tanpa pertumpahan darah, mereka belum berperang. Nah, ini kisahnya. Paling sulit Rasulullah menghimpun laskarnya itu untuk menghadapi orang Romawi sebelah timur. Mengapa? Yang pertama, musim panas. Di sana sedang musim panas. Yang kedua, di Madinah itu sedang panen. Musim panas, panen yang keduanya. Yang ketiga, medan tempur yang akan dituju itu tidaklah dekat. Jauh, amat jauh sekali. Medan tempur yang akan mereka tempuh itu sangat jauh sekali. Yang keempat, tentara Romawi sebelah utara yang akan mereka hadapi ini adalah para tentara yang gagah perkasa, perwira-perwira yang terlatih, yang gagah berani. Yang terakhir adalah adanya orang-orang munafik yang kelima ini. 5 hal inilah para hadirin sekalian yang membuat Rasulullah sangat sulit sekali menghimpun laskar-laskarnya itu. Di sini orang-orang munafik ini sudah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat At-Taubah juga, bahwasanya orang-orang munafik ini mempunyai kesempatan untuk melemahkan iman kaum muslimin. Namun kaum muslimin yang jiwanya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat mereka siap siaga memanggul senjata memerangi kaum muslimin, memerangi kaum-kaum kafir. Dengan demikian para hadirin sekalian, mereka ini semua pada menyiapkan diri, sangat sulit sekali mempersiapkan pasukannya itu. Bagaimana akhirnya Rasulullah berhasil menghimpun tenaga tentara-tentara yang namanya Jaisul. Jaisul ini adalah laskar laskar saat kesulitan. Laskar saat kesulitan. Setelah terhimpun ini mereka langsung berangkat menuju daerah tadi itu, daerah mana musuhnya itu, yaitu di sebelah utara tadi, Romawi utara. Tentara Romawi yang semula ingin menyerang itu, para hadirin sekalian, melihat pasukan yang begitu gagah berani, mereka mundur ke belakang. Mereka akhirnya itu kembali ke negerinya untuk menyelamatkan diri. Rasulullah tidak mengejar mereka. Rasulullah di situ berkemah selama 10 hari 10 malam. Kemudian mereka kembali ke Madinah. Tidak dikejarnya. Nah, di Madinah itulah mereka semua datang menemui Rasulullah. Utusan-utusan delegasi-delegasi ini menyatakan dirinya masuk Islam. Dengan demikian, maka masuk Islamlah berbondong-bondong. Seperti surat yang dikatakan surat An-Nasr itu, Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berbondong-bondong. Apabila kemenangan itu dan pertolongan Allah telah datang, maka kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha penerima taubat. Hadirin yang berbahagia, perang Tabuk, perang terakhir. Setelah semua itu berakhir, maka Rasulullah pun haji wada, haji terakhir, diikuti oleh 100.000 jamaah. Mereka haji wada, haji terakhir, tanggal 25 Zulkaadah 10 Hijriah. 100.000 jamaah pergi ke Tanah Suci Mekah melaksanakan ibadah haji. 3 bulan kemudian para hadirin sekalian, Rasulullah jatuh sakit beberapa hari, akhirnya berpulang ke rahmatullah. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa untuk anak istrinya, untuk kita semua, kecuali taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballahi wa sunnata rasulihi. Kutinggalkan untukmu 2 pusaka, takkanlah kamu tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Rasulullah berpulang ke rahmatullah 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.